Penemuan mengganggu ditemukan di depan pintu rumah Nancy Guthrie. Darah ibu 84 tahun hilang Sabtu malam. Dan sekarang, saat tuduhan bermunculan di media sosial, Sheriff di Pima County membalas, menyebut klaim tersebut sebagai informasi palsu. Kami menangani kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja sebelum kita mulai episode On The Case ini yang merupakan salah satu acara paling banyak ditonton di YouTube. Saya perlu membicarakan tentang mitra dan sponsor kami. Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika Serikat. Mereka adalah firma dengan 1.000 lebih pengacara telah memulihkan 25 miliar dolar untuk 500.000 lebih klien. Baru-baru ini, seorang klien di Florida mendapat 12 juta dolar, padahal asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien mendapat 26 juta, 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/over the counter. Anda dapat klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Sheriff Kabupaten Pima mengatakan mereka sedang berusaha mengikuti setiap petunjuk yang mungkin bisa mereka temukan dalam mencari Nancy Guthrie. Sekarang sudah lebih dari 3 hari sejak dia hilang pada Sabtu malam. Agen federal mengatakan bahwa mereka sedang memeriksa data ponsel dan data digital untuk mencoba menemukannya. Mereka memang mengatakan sedang memeriksa beberapa ponsel dan belum jelas ponsel siapa saja yang sedang mereka analisis. Sekarang, ini adalah video baru. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, ini dari News Nation. Dan inilah yang terlihat. Darah ditemukan di tangga depan rumah Nancy Guthrie di dekat Tucson, Arizona. Dan Anda bisa melihat memang tampak ada darah di tangga depan rumah itu. Anda mungkin berpikir jumlah darah ini seperti saat mimisan parah. Tapi Sheriff Kabupaten Pima, mereka tidak akan mengonfirmasi informasi ini dan apakah ini benar-benar darah yang terkait dengan kasus Nancy Guthrie dan apa yang mungkin terjadi padanya? Di tengah malam antara Sabtu dan Minggu, ketika dia tidak muncul di gereja, sekarang Sheriff akan mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menemukan DNA yang kemudian mereka kirimkan ke laboratorium. Mereka tidak menjelaskan DNA itu darah atau bukan, tapi menyatakan DNA itu milik Nancy Guthrie. Sekarang, ada satu lagi barang bukti potensial yang hilang dari rumah Nancy dan akan kita bahas sebentar lagi. Nancy, kirimkan halamanmu melalui email peserta penjahat. Waktu berkuasa, hal-hal setelah 22 jam. Presiden. Nancy memiliki tekanan darah, alat pacu jantung, dan masalah jantung. Apa yang kamu dengar itu? Rekaman audio terbaru dari petugas saat panggilan keluar soal hilangnya Nancy Guthrie pada 1 Februari. Kita mendengar bahwa petugas tersebut menyebutkan bahwa Nancy Guthrie memiliki alat pacu jantung, tekanan darah tinggi, dan masalah jantung. Kamu pasti ingat, itu kata Sheriff Kabupaten Pima. Secara mental dia sangat tajam, tapi secara fisik dia terbatas dan kini tak bisa berjalan 50 yard sendiri karena alat pacu jantungnya. Itu juga merupakan bagian yang sangat penting dari cerita ini karena membantu menyusun garis waktu tentang kapan Nancy mungkin telah diambil dari rumahnya. Sebagai pengingat, Sheriff mengatakan bahwa Nancy dibawa secara paksa di tengah malam. Mereka menyadari bahwa rumah itu adalah tempat kejadian perkara saat masuk. Dan bahwa dia tidak pergi dari rumah itu secara sukarela, pasti ada yang masuk dan membawanya pergi. Fox News Digital melaporkan alat pacu jantung Nancy Guthrie kini terhubung ke jam tangan Apple miliknya. Jam tangan itu masih di-charger dekat tempat tidurnya saat para deputi tiba keesokan harinya. Mereka juga menyatakan memiliki ponselnya yang ditemukan di rumah. Dan alat pacu jantung terakhir tersinkronisasi dengan jam tangannya sekitar pukul 2 pagi Minggu, menurut laporan Fox News Digital. Jadi, inilah yang kita ketahui.
Ketika berbicara tentang terakhir kali seseorang melihat Nancy Guthrie, itu membawa kita kembali ke Sabtu malam. Penegak hukum mengatakan antara pukul 20, 1.30 dan 21.45 malam, Annie, kakak Savannah Guthrie, sekaligus putri Nancy Guthrie, mengantar Nancy pulang seusai makan malam. Nancy kini tinggal sendiri di rumah di utara Tucson, Arizona. Kita tidak tahu banyak tentang kejadian selanjutnya. Para deputi dipanggil 12.15 siang Minggu setelah Nancy tak hadir di gereja. Dia sangat taat beribadah ke gereja, jadi ketika dia tidak muncul pada Minggu pagi, itu menjadi alasan utama untuk khawatir. Sheriff menyatakan keluarga Nancy diberitahu hilangnya dia sekitar pukul 11 pagi Minggu. Kami yakin Nancy dibawa dari rumahnya tanpa izin, itulah posisi kami sekarang. Jadi sheriff telah berusaha untuk tidak merilis terlalu banyak informasi kepada media selama beberapa hari terakhir. Namun, banyak spekulasi tentang cerita ini. Ada banyak media yang menyebarkan potongan informasi dari sumber anonim yang harus ditanggapi oleh pihak berwenang, dan salah satu informasi tersebut yang belum dikonfirmasi oleh para deputi, tapi juga tidak mereka bantah, adalah dugaan surat tebusan yang dikirim ke media. Pada hari Selasa, TMZ pertama kali melaporkan bahwa mereka menerima salah satunya. Lalu ada beberapa media lain, termasuk stasiun televisi lokal di Tucson, yang mengatakan bahwa seseorang juga mengirimkan email berisi surat tebusan kepada mereka. TMZ menyebut mereka menerima surat itu Selasa pagi yang meminta sejumlah besar Bitcoin tertentu. Jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin harus dikirimkan ke alamat Bitcoin tertentu. TMZ mengatakan mereka dapat memverifikasi bahwa alamat Bitcoin tersebut memang nyata. Dan mereka juga mengatakan bahwa surat itu memberikan tenggat waktu untuk pengiriman uang tersebut, serta apa yang disebut TMZ sebagai unsur atau jika tidak. Jadi, kantor sheriff memposting ini di media sosial sebagai tanggapan atas banyaknya pembicaraan tentang surat-surat tebusan ini. Surat tebusan ini diduga dikirim ke berbagai media. Berikut pernyataan sheriff tentang hal itu. Kutipan, kami mengetahui laporan tentang kemungkinan surat tebusan dalam penyelidikan Nancy Guthrie dan menanggapi semua informasi dengan serius. Semua yang masuk langsung diteruskan ke detektif kami yang berkoordinasi dengan FBI. Jadi itu bukan konfirmasi maupun penyangkalan keaslian surat-surat tersebut. Dan kemudian ada kejadian pagi ini. Today, Show melaporkan surat tebusan itu tidak terbukti kebenarannya. TMZ juga menyebut surat itu memuat rincian barang milik Nancy Guthrie yang menjadi bagian dari ceritanya. Kita akan lihat apa yang muncul seiring penyelidikan berlanjut. Tapi saya ingin kembali ke video yang direkam oleh News Nation tepat di depan rumah Nancy Guthrie di Tucson. Sekarang, sudah dicatat bahwa Anda bisa melihat dudukan tempat biasanya kamera seperti ring doorbell terpasang, tapi perangkat kameranya tidak ada. Dan tidak jelas apakah kamera itu sudah dipasang sebelum penculikan, atau apakah kamera itu diambil oleh seseorang yang mungkin menculik Nancy Guthrie, ataukah itu barang bukti yang diambil penegak hukum. Menariknya, sheriff tidak mau menjawab pertanyaan itu ketika ditanya dalam konferensi pers. Sheriff? Kamera di depan rumah hilang. Apakah Anda yakin pelaku sengaja mengambilnya? Saya belum tahu, kami masih selidiki. Saya ingin mencatat, siapapun yang punya kamera bel pintu ring pasti tahu. Jika dia memang punya kamera ring yang berfungsi, dia pasti punya akun yang merekam di kamera itu. Lalu rekamannya akan dikirim ke cloud. Para deputi mengatakan mereka memiliki ponsel Nancy. FBI mengatakan mereka sedang menganalisis beberapa ponsel, tapi tidak jelas ponsel siapa saja yang sedang mereka periksa. Terkait tindakan FBI, kami memberikan dukungan terutama analisis dan teknis dengan cara berikut. Kami mengunduh dan menganalisis ponsel, mendapat info dari menara seluler, melakukan wawancara, serta memberi dukungan investigasi untuk Departemen Sheriff. Kami sudah menelah kasus ini tapi tetap butuh bantuan Anda. Ada juga sebuah laporan yang perlu kita bahas hari ini, karena laporan itu sedang beredar dan melibatkan seseorang
yang disebut-sebut sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Jadi, ada jurnalis Ashley Banfield di podcastnya Drop Dead Serious dan Overnight antara Selasa dan Rabu, dia mengungkapkan sebuah berita besar di podcast ini. Mengklaim bahwa dia memiliki sumber penegak hukum anonim yang sangat dekat dengan penyelidikan ini, seseorang yang benar-benar tahu banyak tentang kasus ini. Dan sumber itu memberitahunya bahwa menantu Nancy Guthrie adalah, kutip, tersangka utama dalam kasus ini sekarang. Sumber itu juga menyampaikan kepada Ashley Banfield bahwa pintu belakang rumah Nancy Guthrie ditemukan terbuka. Ingat, ada darah di tangga depan rumah menurut penegak hukum. Mereka belum benar-benar memberikan informasi apapun tentang itu, dan kemudian pintu belakang rumah ini terbuka lebar. Banfield juga mengatakan bahwa sumber-sumber dilaporkan memberitahunya bahwa darah ditemukan di dalam rumah. Dan di atas itu, dia mengklaim bahwa penegak hukum telah menyita kendaraan milik Annie Guthrie yang merupakan kakak perempuan Savannah. Ingat, dia orang terakhir yang melihat Nancy Guthrie karena mengantarnya pulang setelah makan malam Sabtu malam sekitar pukul 20, 1.30, dan 21.45. Sekarang, kendaraan itu mungkin menjadi tempat terakhir Nancy terlihat setelah Annie menurunkan ibunya. Jadi itu jelas merupakan perkembangan besar yang diduga dalam cerita ini jika itu ternyata benar. Kami menghubungi kantor sheriff untuk memastikan kebenarannya dan mereka merilis pernyataan yang tampaknya membantah hal itu. Departemen itu menyebut mereka mengecam laporan tersebut. Saat ini, penyidik belum menemukan tersangka atau orang yang dicurigai dalam kasus ini. Detektif terus berbicara dengan siapa saja yang mungkin pernah berhubungan dengan Nyonya Guthrie. Detektif berkolaborasi dengan keluarga Guthrie. Kami menghargai kepedulian masyarakat, namun penyebaran tuduhan tak terverifikasi atau informasi palsu adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan tak membantu penyelidikan. Tidak ada tersangka atau orang yang menjadi perhatian yang telah diidentifikasi saat ini. Kutipan selesai. Pencarian Nancy Guthrie masih berlangsung dan Savannah Guthrie belum tampil di depan publik, yang memang tidak mengejutkan. Anda tidak akan melihatnya di acara Today di 30 Rock selama pencarian ini masih berlangsung. Dan kabarnya, dia juga tidak akan menjadi bagian dari liputan Olimpiade NBC di Italia yang akan dimulai pada hari Jumat dengan upacara pembukaan. Padahal sebelumnya dia dijadwalkan menjadi pembawa acara. Dia memposting di Instagram kepada 1,2 juta pengikutnya mengunggah gambar bertuliskan mohon doanya. Savannah Guthrie menulis di keterangan foto, "Kami percaya pada doa dan suara yang bersatu dalam kasih serta harapan. Kami percaya pada kebaikan, kemanusiaan, dan terutama kepadanya. Terima kasih telah berdoa bersama untuk ibu tercinta kami, Nancy, wanita beriman, hamba yang baik dan setia. Mari berdoa bersama dan percayalah ia akan diangkat oleh doa-doa kita. Saat ini kami butuh kalian. Dia akan menjaga dengan damai sejahtera yang sempurna mereka yang hatinya teguh dan percaya kepada Tuhan menurut kitab Yesaya. Untuk selamanya, untuk kita semua. Bawa dia pulang." Savannah Guthrie adalah wajah terkenal di berita televisi dan menjadi pembawa acara The Today Show sejak 2012. Ia dibesarkan di Tucson, Arizona. Dia juga kuliah di Universitas Arizona di Tucson. Sekarang dia memiliki 2 saudara kandung. Dia punya seorang saudara laki-laki dan juga kakak perempuannya, Annie, yang sudah kita bicarakan. Ayahnya meninggal saat dia remaja karena serangan jantung. Ia sangat dekat dengan ibu dan kakak perempuannya. Dia pernah membahas ikatan itu secara terbuka. Mereka juga tampil di Today Show dan Anda bisa melihat fotonya di sini. Ini adalah foto yang diposting Savannah di Facebooknya bersama ibunya setelah Natal tahun ini. Belum jelas siapa saja yang punya akses ke rumah Nancy Guthrie. Ia tinggal sendiri. Namun, jika mempertimbangkan masalah medis yang disebutkan sheriff, apakah dia memiliki perawat di rumah? Apakah dia punya orang yang datang dan membantu pekerjaan taman? Informasi itu tidak sepenuhnya jelas. Sekali lagi, kita tahu bahwa dia adalah jemaat gereja yang rutin. Dan kita tahu
bahwa dia sangat dekat dengan keluarganya. Dan putri sulungnya, Annie, tinggal di Tucson. Dan mereka makan malam pada malam sebelum Nancy Guthrie menghilang. Jadi, saat ini masih banyak pertanyaan. Sheriff tidak merilis banyak informasi. Dalam konferensi pers Rabu, tidak ada perkembangan besar yang diumumkan. Dan Sheriff mengatakan, sebenarnya pada titik ini mereka hanya akan merespons jika ada berita terbaru, jika dan ketika mereka memberikan pembaruan lagi. Sekarang, sudah diberitakan bahwa ada tanda-tanda masuk paksa di rumah itu. Itu bisa menunjukkan bahwa pelakunya adalah seseorang yang tidak biasa berada di rumah tersebut. Tapi itu masih spekulasi karena sepertinya belum ada banyak informasi saat ini, setidaknya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak berwenang tentang kemana mereka mungkin mengarah. Ketika berbicara tentang pencarian ini, maka ada kekhawatiran besar tentang obat-obatan tersebut. Sheriff menyatakan Nancy sangat membutuhkan obat itu karena nyawanya terancam tanpa obat tersebut, bahkan bisa meninggal dalam 24 jam. Kita sudah melewati batas waktu itu. Kini di hari ketiga pencarian, Sheriff menyebut ia menderita beberapa penyakit fisik. Kami membahas percakapan di pusat komando tentang alat pacu jantung dan tekanan darah tinggi. Penting juga dicatat betapa tajam secara mental orang-orang yang mengenal Nancy Guthrie dan bagaimana mereka menggambarkannya. Sekarang, saya ingin menampilkan ini di layar. Ini adalah nomor yang bisa Anda hubungi jika Anda menonton ini, jika Anda memiliki informasi terkait Nancy Guthrie dan di mana dia mungkin berada. Ini Departemen Sheriff Kabupaten Pima. Hubungi 5203-514-900. Bergabunglah untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Billy Lane, penyelidik kriminal swasta dan pendiri We Are The Essentials. Senang Anda hadir di Law and Crime membahas pencarian ini. Dan di titik ini, Anda tahu untuk Nancy Guthrie sekarang sudah 3 hari, lebih dari 3 hari, sejak dia terakhir terlihat dan dinyatakan hilang. Apa bukti paling menonjol menurut Anda yang menunjukkan arah pencarian penegak hukum saat ini? Saya pikir fakta tentang tempat kejadian perkara disitulah semuanya dimulai, di rumahnya. Apakah orang tersebut memiliki akses ke rumah? Apakah ada tanda-tanda masuk paksa? Berdasarkan beberapa laporan, saya melihat mereka mengatakan ada masuk paksa ke dalam rumah. Apakah dia kenal orang ini dan membukakan pintu untuk mereka? Semua petunjuk saling melengkapi. Fakta ada darah di tempat kejadian perkara, kami berasumsi kemungkinan besar itu darahnya. Namun dia bisa saja melukai penculiknya dan ini mungkin situasi pembelaan diri. Ini rumit dan menurut saya itu yang terpenting. Departemen Kepolisian sedang berusaha menjaga informasi tetap di dalam internal tentang apa yang sedang terjadi, supaya mereka bisa menjaga kasus ini tetap di internal. Jadi mereka memahami fakta-faktanya, karena kalau fakta-fakta itu keluar ke publik, maka semua orang akan mengetahuinya, sehingga mereka tidak akan tahu siapa yang benar-benar terlibat dan siapa yang tidak. Ini menjadi tantangan besar bagi penegak hukum, karena banyak media meliput cerita ini, dan banyak sumber anonim berbeda. Dari dalam penegak hukum sendiri, tampaknya ada yang keluar dan menyebarkan cerita keluar sana. Jadi Sheriff, Anda tahu, sedang mengalami masa sulit di sana. Bagian tentang masuk paksa itu, jika itu benar, dan memang ada masuk paksa, karena jika tidak ada masuk paksa, Anda mungkin melihat itu dan berkata, oke, ini sudah pasti. Seseorang yang mengenalnya pernah ke rumah itu, tahu cara masuk ke dalam rumah. Bagaimana fakta adanya masuk paksa ke rumah, menurut beberapa laporan, memengaruhi pihak yang Anda periksa sebagai penyelidik? Ya, masuk ke interior itu sangat tergantung pada seberapa pintar orang ini. Mereka mungkin tahu dia membuat skenario masuk paksa, sehingga penegak hukum akan fokus di luar keluarga. Mereka adalah orang-orang yang mengenalnya. Saya pikir seseorang tahu pola kebiasaannya, baik melalui pengawasan atau hanya karena mengenalnya. Ya, mungkin itu seseorang yang tidak cukup dekat untuk masuk rumah, tapi bekerja di properti itu dan tahu siapa dia serta pentingnya dia. Dan menyadari bahwa ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi mereka untuk dimanfaatkan. Ya, dan memang masih banyak hal yang belum diketahui saat ini. Kita sudah melihat, kamu tahu, pada saat yang sama maksudku, kita sudah melihat kasus dari berbagai macam jenis. Penegak hukum saat konferensi pers terkesan tidak mengetahui sejauh mana penyelidikan mereka. Sebenarnya mereka sedang mengikuti petunjuk kuat di balik layar. Dan kita akan lihat apakah itu juga terjadi di kasus ini. Situasi surat tebusan ini menarik
karena awalnya muncul di TMZ, lalu stasiun televisi lokal Tucson juga menerimanya. Saya dengar Today Show bilang surat itu tak bisa dibuktikan kebenarannya. Menurut saya juga, sebagai penyelidik, bagaimana Anda memastikan keaslian surat tebusan? Menurut saya, membicarakan surat tebusan itu sangat sulit. Saya akan mengatakan kepada Anda bahwa berdasarkan informasi yang mereka berikan dalam surat itu, Anda bisa mengetahui apakah itu dapat diverifikasi atau tidak. Saya sangat meragukan saya bahwa orang akan mencoba menipu penegak hukum, atau mungkin mereka hanya menipu media untuk mencoba mendapatkan lebih banyak perhatian, jadi mungkin mereka mengirimkannya ke media dengan berpikir, hey, mereka tidak tahu apa yang terjadi di tempat kejadian perkara. Jika kita menambahkan detail, kemungkinan dipublikasikan lebih besar. Seberapa sering Anda menemui hal seperti itu dalam kasus? Karena, maksud saya, siapapun yang melakukannya, jika ini bukan, Anda tahu. Siapapun yang pasti menculik seorang wanita berusia 84 tahun, itu satu hal. Tapi bagian lainnya adalah, jika ini adalah surat tebusan palsu, maksud saya, seberapa umum itu? Apakah ada orang di luar sana yang hanya akan berkata, hey, ini situasi emosional, mungkin Savannah Guthrie punya banyak uang. Saya kirim surat tebusan, dan akan manfaatkan keluarga ini di masa sulit mereka. Sering sekali hal itu terjadi pada kasus kecil yang kami tangani. Orang-orang akan meminta uang untuk informasi tentang orang tercinta karena tahu keluarga itu sedang krisis. Saat itu mereka rela melakukan apapun demi mendapatkan kembali orang yang dicintai. Jadi ada orang-orang di luar sana yang memanfaatkan situasi seperti ini, bahkan dalam pencarian yang tidak terlalu populer, seperti yang kami alami. Kami sering melihat hal itu dan kami memberitahu keluarga, harap bersiap bahwa hal ini akan terjadi. Dan Anda tahu, bicaralah dengan kami dan biarkan kami memeriksa informasi yang Anda terima. Kembali ke topik masuk paksa, saya teringat kasus lain yang pernah kami tangani dan kami belum paham maksud masuk paksa. Apakah itu berarti pintunya macet? Jadi maksudnya ada yang masuk lewat jendela? Bukti apa? Saya juga tidak tahu. Tapi sepertinya kalau Anda bukan orang yang biasa melakukan ini, menculik orang, pasti ada kemungkinan meninggalkan banyak bukti di belakang. Jika Anda harus membobol rumah secara fisik, That's pinch. Itu juga bersuara dan menarik perhatian. Itu berisiko untuk diawet. Jadi sekarang ya berdasarkan beberapa informasi yang kita lihat tentang alat pacu jantungnya, ini mungkin terjadi larut malam saat tidak ada orang lain di sekitar. Ini mungkin skenario yang sudah diperhitungkan. Namun kita perlu memikirkan ini karena meski tampak seperti penculikan, mungkin saja ada hal lain dan penculikan hanya kedok. Ini bisa saja merupakan niat untuk menyakitinya sebagai balas dendam atas sesuatu. Dan semuanya ditutupi oleh penculikan, atau seluruh penculikan itu sendiri. Yang sebagian mungkin tidak berdasar karena ada yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi yang bahkan tidak mereka terlibat. Dan kita punya para peretas yang memiliki orang-orang di internet yang melihat skenario-skenario seperti ini yang terjadi di luar negeri, yang mencoba membuat orang-orang mengirimkan uang untuk situasi yang buruk. Seperti yang saya bilang, kami hampir selalu melihat itu saat pencarian. bagian alat pacu jantungnya, dan saya tidak terlalu banyak tahu tentang alat pacu jantung. Saya tahu ada laporan terakhir alat itu sinkron dengan Apple Watch sekitar jam 2 pagi Minggu. Dan kalau memang begitu, apakah itu berarti seseorang mungkin tahu kalau Apple Watch-nya sedang terhubung ke alat itu? Atau apakah alat pacu jantung itu akan terputus kalau tidak berada di dekat Apple Watch? Karena alat pacu jantung, dalam banyak hal maksud saya, mereka terus-menerus menerima informasi kan? Jika mereka tak bisa melacak alat pacu jantung, apakah berarti seseorang bisa mematikannya atau tahu caranya? Saya kurang paham alat pacu jantung, tapi cukup mengerti perangkat elektronik. Saya pernah bekerja di forensik komputer beberapa tahun, dan saya akan bilang ini sama saja seperti jam tangan Apple kamu. Kalau kamu meninggalkan jam tangan Apple di rumah, itu akan mengirimkan notifikasi. Sudah terputus, dan kami berharap itulah yang sebenarnya terjadi. Dia hanya terpisah dari ponselnya dan tetap sehat. Tapi sekali lagi, bahkan jika dia tidak dalam keadaan sehat, alat pacu jantung itu seharusnya masih tetap terhubung dengan ponsel itu. Menurutku ini hanya masalah jarak, bukan situasi buruk. Kami berdoa. Kamu tahu, itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Aku tahu kamu bekerja mencari orang hilang dan pasti memikirkan keberadaannya. Tucson, Arizona. Bukan seperti dia tinggal di daerah pegunungan yang terpencil, dia berada di kota metropolitan yang cukup besar, setidaknya secara regional di bagian negara itu.
Soal pembaca plat nomor, perangkat pemantauan elektronik, dan akses yang dimiliki penegak hukum terhadap teknologi yang membantu mereka, seperti apa sebenarnya? Dalam kasus ini, jika mereka sedang mengikuti petunjuk dan mereka hanya tidak memberitahu kita tentang hal itu, Dan sebagai petugas penegak hukum, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah tower dump pada menara seluler untuk mengetahui semua ponsel yang terhubung selama periode itu. Jika para pelaku ini cerdas, mereka tidak akan membawa perangkat elektronik yang bisa melacak mereka. Ya, hal kedua, seperti yang kamu sebutkan, ya, pembaca plat nomor akan mencatat setiap kendaraan masuk atau keluar. Saya akan unduh dan periksa data plat nomornya. Menurut saya yang terpenting adalah ponsel itu. Jika orang-orang ini cukup ceroboh membawa perangkat ponsel atau perangkat elektronik lain yang menggunakan data selator, itu bisa saja menunjukkan siapa orang tersebut. Dan penegak hukum tidak akan membagikan hal ini. Mereka merahasiakan ini karena mungkin satu-satunya petunjuk untuk menemukan dia hidup. Semoga saja. kalau bicara soal darah dan ada darah di luar rumah, kita tidak tahu itu berasal dari apa. Kamu tahu, itu menarik. Seperti kata sheriff, mereka punya DNA yang terkait dengan Nancy Guthrie, tapi tidak dijelaskan detail tentang darah atau DNA yang diambil. Tapi kalau memang itu, kamu tahu darah di depan rumah itu. Kalau itu memang terkait dengan kasus ini. Dan itu bukan dari seseorang yang mungkin mimisan beberapa hari yang lalu atau semacamnya, apa yang bisa kamu simpulkan dari situ? Itu tergantung apakah golongan darah atau DNA mereka ada di database, jika mereka penjahat yang dikenal, atau ada database DNA lain. Orang-orang mengirim DNA ke aplikasi ini untuk mencari orang yang mereka cintai. Ya, ada banyak database DNA publik, bukan hanya database kriminal. Itu satu hal, dan hal lain itu menunjukkan dia terluka. Hal baiknya, tidak banyak darah, mungkin hanya luka sayat. Orang yang lebih tua memiliki kulit yang sangat tipis, jadi mungkin mereka menariknya dan memperlakukannya dengan kasar, sehingga menyebabkan semacam lecet di lengannya. Dan dia masih mampu bertahan dari itu. Ya, dan kamu berharap dia, kamu tahu, ya ampun, kamu hanya berharap dia masih hidup, kamu tahu, menjadi bagian dari cerita ini. Sekarang kita sudah 3 hari, 72 jam maksudku, bagaimana, kamu tahu, bagaimana garis waktunya? Kamu tahu, pada titik ini, kamu tahu, untuk penegak hukum dalam situasi seperti ini, kamu tahu, tekanan yang mereka rasakan seiring berjalannya waktu. Kita tahu tentang obat dan keyakinan, bahwa jika ia tak mendapatkannya dalam 24 jam, akibatnya bisa fatal atau sudah terlambat. Bagi penegak hukum, saya tahu dalam kasus pembunuhan sering disebut pentingnya 48 jam pertama untuk menemukan seseorang. Dalam kasus orang hilang atau seseorang diambil dari rumahnya, bagaimana garis waktu penegak hukum? Di mana tekanannya benar-benar semakin meningkat seiring berjalannya waktu? 48 jam pertama adalah standar bagus. Masuk, cari mereka secepatnya, lalu lakukan apapun yang dibutuhkan. Dan ada kayak terkejut Sonites berdasarkan laporan yang saya lihat, bahwa mereka menarik kembali tim pencarian dan penyelamatan untuk mencoba menemukan dia. Tujuannya hal ini mungkin terjadi, dan kami pernah mengalaminya. Kami pernah menemukan 2 korban pembunuhan sebelumnya yang dibuang, jadi saya berharap itu tidak terjadi lagi kali ini. Namun itu memang terjadi. Kemana Anda akan membawa wanita 83 tahun, di mana akan menahannya? Apakah ini penculikan atau sesuatu yang lebih besar? Mungkin orang-orang yang memutuskan untuk berkata, oh, saya menculiknya, hanya berharap mereka bisa mendapatkan uang dari situ. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Penculikan jarang berakhir baik. Hanya sedikit skenario sukses saat uang ditukar. Orangnya kembali sehat dan saya berharap bukan itu yang terjadi di sini. Ini membingungkan, jujur. Jika tim kami lebih dekat, kami pasti sudah di sana membantu dan mencari sesuatu karena kami pernah melakukannya. Tuhan membimbing kami membantu keluarga seperti ini, bahkan saat kasusnya disorot. Dalam kasus seperti ini, karena maksud saya, rasanya memang seperti itu. Saya mengerti perhatian yang diberikan pada kasus ini. Karena Savannah Guthrie adalah orang yang sangat dikenal, dan ibunya juga orang yang dikenal. Dia sering tampil di acara Today Show, tapi kalau kita lihat dari fakta yang kita tahu, seorang wanita berusia 84 tahun dia tinggal sendirian. Untuk dia diambil dari rumahnya di tengah malam. Maksud saya, seberapa sering Anda melihat cerita seperti ini dalam pekerjaan Anda?
Saya belum pernah mengalami penculikan lansia seperti ini dalam pekerjaan saya. Kami pernah melihat orang mengalami episode lalu meninggalkan rumah, mungkin situasinya seperti itu. Mereka melakukannya atas kehendak dan kekuatan sendiri. Untuk orang yang dibawa pergi, kami pernah punya skenario seperti ini. Itu adalah seseorang yang mengenal, membawa, menyakiti, lalu membuang korban, dan kami berhasil menemukannya. Biasanya soal itu adalah cenderung yang punya kepentingan, seseorang yang akan mendapatkan keuntungan dari melakukan semua usaha ini jika Anda mau. Jadi untuk Spila Shuradinganya semuanya harus direncanakan. Mereka harus tahu kapan dia akan pulang, bagaimana cara masuk, di mana menemukannya, dan cara terbaik untuk keluar dari sana. Termasuk mengetahui ada kamera, menonaktifkannya, dan berusaha tidak meninggalkan DNA agar bisa keluar. Sidik jari, DNA, penglihatan tetangga, license plate recognition. Tapi jika mobilnya tanpa plat nomor, license plate recognition tidak bisa mendeteksi mereka, kan? Jika mereka tak membawa ponsel, sinyal tak terdeteksi menara seluler, sehingga bukti hilang jika mereka paham proses pencarian orang. Ya, saya juga berpikir, seperti kamu tahu, jelas pertanyaan paling penting yang harus dijawab adalah di mana Nancy Guthrie dan apakah dia baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi di saat yang sama, rasanya juga seperti, kenapa kamu tahu ada pertanyaan seperti, kenapa seseorang melakukan ini? Tidak terlihat dari apapun. Kami mendengar bahwa ini adalah sebuah perampokan, kamu tahu, untuk menculik wanita ini yang jelas-jelas juga punya masalah kesehatan. Ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Kita semua berharap keluarga ini mendapat akhir bahagia dan akan terus memantau. Billy Lane, pendiri We Are The Essentials, senang sekali Anda hadir di Law and Crime. Bisakah Anda jelaskan tentang kelompok dan pekerjaan Anda? Kami merasa dipimpin Kristus untuk membantu keluarga mencari orang tercinta yang hilang. Kami melakukannya gratis. Kami adalah penyelidik swasta berlisensi, mantan penegak hukum, dan militer. Kami menghubungi keluarga dari orang-orang tercinta yang hilang, dan kami pergi keluar, melakukan pencarian di darat untuk menemukan mereka, dan semoga melakukan penyelamatan. Jika ada yang ingin tahu tentang kami menyumbangkan waktu kami. Kami tidak dibayar atas apa yang kami lakukan. Kami melakukan ini karena kami percaya pada apa yang kami lakukan. Anda bisa mengunjungi wearthessentials.com, di mana Anda bisa belajar lebih banyak tentang misi kami, dan itu adalah jika Tuhan menaruhnya di hati Anda. Silakan donasi kecil untuk membantu keluarga lain. Semua. Billy Lane, seorang penyelidik pembela pidana swasta. Terima kasih, seperti biasa, sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime. Kami sangat menghargainya. Terima kasih, Pak. Jika Anda tahu informasi tentang Nancy Guthrie, hubungi Departemen Sheriff Kabupaten Pima di 5203 514 900. Itu saja dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, serta tonton On The Case di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.